Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Ingat ya, bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah online, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah, ibadah kita pada hari ini, kalian akan bersama dengan Kak Konli dan Kak Rizka. Nah, pasti adik-adik tidak sabar kan ibadah sekolah minggu Kingdom Kids kita. Tapi sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah secara online. Tuhan, kiranya kamu berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bangkit berdiri dong karena kita akan menyanyikan lagu tema Kingdom Kids. Sampai di semesta
Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, you are my everything. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. You are my everything. Saya cinta Roh Kudus, saya rindu Roh Kudus, saya perlu Roh Kudus. Engkau segalanya, Roh Kudus, saya cinta Roh Kudus, saya rindu Roh Kudus, saya perlu Engkau segalanya. Engkau Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga kami memahami dan bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali pagi ini kita kembali mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya. Ikut Kayuna ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Wow. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan masih di tema yang sama. Bersama Roh Kudus saya bisa. Firman Tuhan ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Shalom. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, nyata, dan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, khususnya orang-orang percaya. Roh Kudus mewakili Allah Bapa dan Tuhan Yesus di bumi ini. Bukti bahwa Roh Kudus itu hidup dan nyata itu sudah dialami oleh orang-orang percaya mula-mula, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal tersebut, adik-adik, menandakan bahwa Roh Kudus memiliki pengaruh yang sangat besar dalam diri kita orang percaya untuk menolong kita mengalami perubahan karakter atau sifat dari yang buruk menjadi baik menurut firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita sangat mudah dipengaruhi oleh teman, sahabat, orang tua, atau orang lain di sekitar kita.
Kenapa? Karena kita selalu berada dekat dengan mereka. Itulah sebabnya guru, orang tua selalu menasihati kita supaya ketika kita dalam pergaulan, kita tidak meniru hal-hal yang buruk yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk di sekitar kita, dan supaya kita tidak meniru hal-hal yang salah di sekitar kita? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, minta Roh Kudus menolong kita supaya kita mampu melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dengan cara menghasilkan buah roh setiap hari seperti yang ditulis di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Adik-adik, buah roh ini harus kita praktekkan setiap hari, tidak hanya dibaca di Alkitab atau hanya dengar, tapi kita harus belajar praktek setiap hari di rumah atau dimanapun kita berada. Dengan cara demikianlah kita tetap terhubung dengan Roh Kudus. Jika kita tidak melakukan hal apa yang baik yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh iblis dan kita akan terhubung dengan dia, dan pengaruhnya akan sangat besar sehingga kita akan lebih banyak melakukan hal yang jahat daripada yang baik. Dan perbuatan yang kita hasilkan adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam Galatia. Adik-adik, dengan Roh Kuduslah kita akan mampu menjalani dan melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita dekat dengan Dia melalui doa, baca Alkitab, melakukan yang baik dan benar, rajin belajar dan lain-lain, itu adalah contoh-contoh yang membawa kita tetap terhubung. Orang yang terhubung dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan ada dalam kebenaran dan dipengaruhi oleh Roh Kudus, bukan oleh lingkungan sekitar. Seperti ilustrasi berikut yang Kak Yonai mau tunjukkan ya, bagaimana kita harus tetap terhubung dengan Roh Kudus. Seperti orang Kristen yang harus selalu terhubung dengan Roh Kudus, maka ilustrasi ini menunjukkan bagaimana seseorang ketika dia terhubung dan tidak terhubung dengan Roh Kudus. Jika seseorang dia terhubung dengan Roh Kudus, maka akan terlihat seperti ini. Kalian lihat bagaimana handphone ini terisi. Wow, dia semakin naik, levelnya makin naik sampai dia penuh. Tetapi jika seseorang tidak terhubung dengan Roh Kudus, maka kehidupannya yang tadi yang seperti ini, yang terisi, ketika dia tidak terhubung dengan Roh Kudus, maka hidupnya akan seperti ini. Tidak terisi apa-apa adik-adik. Dan pada akhirnya membuat dia mati secara rohani. Jadi bagaimana supaya kita tetap melakukan hal yang benar? Kita harus selalu terhubung dengan Roh Kudus setiap hari seperti ilustrasi ini. Kita akan mengalami peningkatan dari level 1, 2, 3 sampai 100%. Itu menunjukkan kita sudah benar-benar hidup suci seperti yang Tuhan inginkan. Itu tadi hal yang pertama dan kedua. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tetap terhubung dengan Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang baik adalah berteman dengan orang yang memiliki sifat yang baik. Karena sifat yang baik itu akan mempengaruhi kita. Misalnya, jika kita bersahabat atau berteman dengan orang yang suka membaca, lama-lama kita juga suka membaca dan lain-lain. Demikian juga adik-adik yang terkasih, jika kita terus dan tetap terhubung dengan Roh Kudus setiap waktu, maka kita pun akan dipengaruhi oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan bukan hanya itu, kita bisa menjadi cerdas secara intelektual, otak kita jadi cerdas, roh kita pun jadi cerdas adik-adik.
Itu karena apa? Karena hubungan kita yang selalu terhubung dan dekat dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik sudah tahu kan 3 hal itu yang membuat kita tetap terhubung dengan Roh Kudus? Kak Yunai berharap firman Tuhan hari ini menolong kalian untuk selalu bersama dengan Roh Kudus. Terus terhubung dengan Roh Kudus setiap hari. Praktekkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 dan rasakan, alami pengaruh Roh Kudus dalam hidupmu setiap hari. Sebab orang yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan bisa terhubung dengan Roh Kudus. Karena itu Kak Yunai himbau kita setiap hari bangun hubungan dengan Roh Kudus melalui doa, baca firman, belajar yang rajin, dan mempraktekkan buah roh yang tertulis dalam firman Tuhan. Maukah kamu dipengaruhi oleh Roh Kudus dan terhubung dengan Roh Kudus setiap hari? Kak Yunai berharap kalian mau melakukan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan minggu ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu berikutnya dan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menarik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bantu kami untuk mampu melakukannya ya Bapa, mempraktekkan setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu, bagaimana caranya supaya saya tetap terhubung dengan Roh Kudus? Yang kedua, apa pekerjaan Roh Kudus yang kamu ketahui? Kirimkan jawaban kuis adik-adik beserta nama dan fotomu di nomor WhatsApp Abi Matawai 0812 380 41007, dan jawaban yang benar akan ditayangkan pada minggu depan.